Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini kita terus bersyukur bahwa penjagaan dan perlindungan Tuhan sungguh luar biasa. Kita sudah alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu bersyukur pada hari ini masih Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman. Berkati kami semua Tuhan, baik yang mendengar, baik yang menyampaikan. Kiranya Roh Kudus mengurapi telinga rohani kami, mengurapi mulut hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan setiap kebenaran ini. Terima kasih. Berkati Tuhan. Hamba-Mu serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu tema berani beda. Tentu beda dalam hal-hal yang positif. Mari kita melihat lebih dahulu di dalam Injil Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Dikatakan demikian, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, jelas dalam Yohanes 15 ayat 18, kita bukan dari dunia, Tuhan sudah memilih kita, sebab itu kerinduan Tuhan supaya umatnya berani beda. Ya, artinya begini, tidak ikut arus dalam dunia ini. Nah, kita tahu saudaraku, arus dalam dunia ini, kalau satu orang membenci, ya itu sudah umum dalam dunia ini. Kalau satu orang tidak jujur, hidup dalam kegelapan, memang dunia ini gelap saudaraku. Korupsi, ya, dan sebagainya. Tetapi kita sebagai umat di dalam kitab Keluaran 23 ayat yang pertama sampai yang kedua, itu Musa memberi pesan seperti ini. Keluaran 23 ayat yang pertama. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. 2. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Nah, Musa memberitahu jangan seperti itu, ya. Kalau orang dunia menyebarkan kabar bohong, ya sudah. Itu urusannya dia. Jangan kita sebagai umat tebusan Tuhan, umat yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, masih ikut di dalamnya. Nah, ini tidak boleh. Sebab dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jika anak itu memerdekakan engkau, maka engkau benar-benar merdeka. Artinya kalau kita sudah dimerdekakan, sudah dilepas dari kegelapan, maka kita tidak lagi dijajah oleh perkara-perkara dunia ini, saudaraku. Nah, ya, memang dulu kita milik
kegelapan, ya. Sebab dikatakan di dalam Roma 3:23 dikatakan semua manusia sudah berbuat dosa. Nah, kalau berbuat dosa bukan milik Tuhan, tapi milik iblis. Tuhan Yesus datang melepaskan, membebaskan sehingga kita pindah. Kolose 1:13 dikatakan kita pindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan anaknya yang terang. Ya. Yang ajaib pindah. Jadi seharusnya kita menjadi garam, menjadi terang. Garam yang asin. Tapi kalau orang beriman masih ikut serta di dalam perkara-perkara gelap, tidak ada bedanya kalau yang satu dalam dunia ini orang tidak jujur, korupsi, mencuri waktu pada waktu bekerja, ternyata orang beriman sama. Artinya tidak ada beda, tidak ada perbedaan. Nah, firman Tuhan mengatakan garamnya sudah tidak asin, artinya tawar dan tidak berguna. Dibuang, diinjak-injak, tidak berguna. Justru kalau kita beda, kita menjadi garam yang asin, terang yang menyala. Sehingga orang melihat, nah, kekuatan orang beriman itu justru terletak pada perbedaannya, ya. Kekuatan orang beriman itu justru terletak pada perbedaannya. Sebab itu kalau kita tidak berbeda dengan orang dunia, maka kita akan jadi bahan tertawaan, ya. Menjadi bahan tertawaan artinya begini. Nama Tuhan dihujat bukan karena Tuhan yang jelek, tapi karena pengikutnya yang jelek. Ya, pengikutnya yang jelek. Loh, katanya sudah ikut Tuhan. Kok masih membenci orang, kok masih iri, kok masih tidak jujur, dan lain sebagainya. Ini garam yang tidak asin, garam yang tawar, tidak ada gunanya sekalipun orang tersebut rajin ibadah. Gak pernah bolos, saudaraku. Rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin memberi persembahan, rajin mengembalikan perpuluhan dan lain sebagainya. Bahkan di rumahnya kalau kita masuk, kita lihat, wah ada tanda salib. Langsung orang berkata, oh ini pasti orang Kristen. Ada tanda salib. Kurang, saudaraku. Nah, kalungnya kalung salib. Masih kurang. Anting-antingnya anting-anting salib. Seluruh aksesorisnya itu menunjukkan sebagai orang beriman. Tetapi perbuatannya tidak. Perbuatannya tidak. Ini tidak ada gunanya, saudaraku. Tidak ada gunanya. Ingat, garam yang tawar itu dibuang, diinjak-injak. Di dalam Matius 5, 13 dan 14. Ya, Matius 5, 13, 14. Itu jelas dikatakan. Sebab itu saudaraku, ya, kita harus beda. Ya. Bukan karena rajinnya kita ke gereja itu bagus, saudara. Itu baik. Sebagai orang beriman yang berubah, yang beda, pasti ibadah itu menjadi kesukaannya, menjadi kegemarannya, saudara. Kalau orang sudah berubah tapi ibadah malas-malasan, dipertanyakan, ibadah kok malas? Katanya sudah berubah, katanya sudah jadi orang beriman. Jadi, tapi itu kurang kuat tanda seperti itu. Kuat kalau dalam kehidupannya ada terang, ada asin yang bisa dirasakan. Ada satu perbedaan yang jelas kelihatan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita perlu mengingat masa-masa ini, hari-hari ini, kita berada di dalam satu lingkungan, ya, satu keberadaan yang ditulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-15, ya. Filipi 2
ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di mana? Di gereja. Bukan, saudara. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sekali lagi saudara perhatikan, Tuhan merindukan supaya kita tidak beraib, tidak bernoda di mana? Justru di tengah-tengah angkatan, di tengah-tengah bangsa yang bengkok, di tengah-tengah bangsa seperti ini saudaraku, kita tidak sesat. Kita tidak ikut arus. Di sini menunjukkan sebuah perbedaan. Haleluya. Nah, orang yang berbeda itu bisa membalikkan hati-hati yang keras, hati-hati yang gelap menuju kepada Kristus. Dan orang yang membalikkan orang kepada Kristus itu dikatakan bintang, seperti bintang. Coba kita melihat Daniel 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Seperti bintang tetap untuk selama-lamanya. Ini dimungkinkan kalau orang tersebut menjadi garam, menjadi terang, sehingga bisa menuntun banyak orang kepada kebenaran. Satu contoh begini, kalau seorang istri atau suami di dalam rumah tangga, dia memiliki garam yang asin, dia memiliki terang, maka dia bisa menuntun seluruh isi rumah tangga menuju kepada kebenaran. Tapi kalau di dalam rumah tangga itu, suami begitu keras, istri bantahan, si anak melihat dan sulit untuk mengalami perubahan karena melihat contoh soal di dalam keluarga seperti itu. Ya, kalau si bapak suka maki-maki, ya, si ibunya suka berkata kasar, melawan, si anak mendapat didikan yang tidak baik. Coba, kalau sang ayah memberi contoh teladan yang baik, si istri memberi contoh teladan yang baik, sehingga si anak-anak bisa melihat. Nah, orang tua seperti ini menuntun isi rumah tangganya kepada kebenaran. Jangan bermimpi, jangan berharap kalau kita sendiri menjadi garam yang tawar, garam yang tidak asin, mau menuntun seisi rumah kita kepada kebenaran sangat mustahil. Sebab itu kita harus berbeda. Ya. Sebab itu kita harus berbeda. Haleluya, haleluya. Nah, Tuhan memberi perintah kepada Musa. Kita lihat di dalam Imamat 18 ayat 1 sampai yang kelima. Tapi saya baca Imamat 18 ayat 1 dan 2 dan saya akan jelaskan, saudaraku. Imamat 18 ayat 1 dan 2 itu dikatakan demikian, ya. Imamat 18 ayat 1 dan 2, Tuhan berfirman kepada Musa. Saudara perhatikan ini. Berbicaralah. Nah, setelah Tuhan berfirman kepada Musa, terus Tuhan minta Musa untuk berbicara. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Jadi
Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, Tuhan minta Musa menyampaikan firman yang disampaikan Tuhan kepada Musa, yaitu tentang akulah Tuhan Allahmu. Nah, ini harus disampaikan, artinya begini. Apa yang disampaikan oleh Musa, itu harus dijalankan oleh bangsa Israel, bukan diperdebatkan. Perlu ditaati, karena ini bukan Musa yang berbicara, tapi Tuhan yang berbicara lewat Musa, berbicara kepada Musa, dan Musa menyampaikan. Jadi Musa tidak berbicara dari dirinya sendiri. Jadi jangan diperdebatkan, ya. Jangan diperdebatkan. Sama pada waktu Tuhan berbicara kepada Samuel. Nah, Samuel disuruh menyampaikan isi pembicaraan itu kepada Imam Eli. Tapi tanggapan Eli santai. Ya, biarlah Tuhan. Kalau itu memang terjadi, ya terjadilah. Rasanya tidak ada satu respon yang greget gitu, saudaraku. Sebab isinya itu sebenarnya Tuhan memberitahukan lewat Samuel bahwa keluarga Eli akan dihukum. Sebab anak-anaknya jelek. Tapi Eli santai, saudaraku. Ada berita seperti itu santai. Ya. Tidak ditanggapi begitu, saudara. Nah, di dalam Imamat 18, ayat yang ketiga, nah ini pesan Tuhan lebih lanjut kepada bangsa Israel. Tadi, akulah Tuhan Allahmu, artinya kerjakan. Jangan diperdebatkan. Sebab yang berkata-kata betul Musa, tapi itu atas perintah Tuhan. Sekarang perintahnya di ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Nah, kalau saudara perhatikan, ada dua peristiwa, ada dua masa yang berbeda. Satu, masa waktu itu Israel sudah mengalami tinggal di Mesir. Nah, Tuhan memberikan peringatan untuk memberi peringatan kepada Musa untuk disampaikan kepada Israel, bangsa Israel, jangan berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir. Bangsa Israel di tanah Mesir nggak ingat ibadah lagi. Pokoknya kerja. Sehingga tidak ingat lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Hari Sabat pun tidak ingat, saudara. Ya. Nah, juga Tuhan memberi peringatan, nanti setelah keluar kamu masuk di negeri Kanaan, jangan lagi kamu berbuat. Nah, belum terjadi, Tuhan sudah memberitahu, jangan berbuat adat istiadat orang Kanaan yang diusir keluar oleh Tuhan karena tidak baik. Nah, jangan bangsa Israel seperti itu. Jadi Tuhan memberikan peringatan, dulu kamu di Mesir seperti ini, jangan lagi hidup seperti itu. Nanti kamu masuk di negeri Kanaan, jangan lagi berbuat apa yang diperbuat oleh orang Kanaan. Nah, sebab itu saudaraku, perlu diingat baik-baik, ya. Kita harus berani beda. Di Mesir dulu kita melakukan apa yang diperbuat oleh orang Mesir, ya. Kita harus beda. Juga waktu kita diberkati, masuk di Kanaan kan diberkati. Juga kita harus beda. Jangan kita tenggelam di dalam berkat sehingga lupa kepada Tuhan. Ya, karena keberkatan. Lupa kepada Tuhan. Nah, memang masing-masing ini punya adat istiadat sendiri, saudaraku. Di Mesir dan di Kanaan. Tapi sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan harus beda. Sebab secara rohani memang kita ini masih warga negara
di dunia ini, tapi secara rohani kita warga negara kerajaan surga itu punya aturan sendiri, ya. Jadi waktu Israel di Mesir begini, waktu Israel dibawa negeri Kanaan, itu semua semata-mata berkat Tuhan. Israel tinggal masuk, tinggal menikmati. Nah, tapi jangan kita tenggelam. Jangan kita hanyut oleh berkat itu sehingga kita tidak ingat lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau adat istiadat atau tata cara yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah, kita masih boleh mengerjakan. Ya, kita masih boleh mengerjakan, saudara. Adat istiadat ya, kalau saudara di negeri Tiongkok, di negara Tiongkok, itu rata-rata makan pakai sumpit. Kalau di barat, ada pisau, ada sendok, ada garpu, gak apa-apa. Itu adat mereka. Adat mereka masing-masing. Tidak salah, saudaraku. Tetapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus berani meninggalkan adat istiadat tersebut. Ya, kita harus berani. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat di dalam Ibamat 18 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Kamu harus, ya, tidak ada pilihan yang lain. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi harus lakukan peraturan, harus berpegang kepada ketetapan dengan hidup menurut semuanya itu. 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Perhatikan, orang yang melakukannya akan hidup. Karenanya akulah Tuhan. Ya, saudara perhatikan di ayat 5. Jadi orang yang melakukannya akan hidup karena akulah Tuhan. Nah, saya akan coba memberikan penjelasan ayat yang keempat. Kita melakukan peraturan Tuhan dan harus berpegang pada ketetapan Tuhan menurut semuanya itu. Ingat, menurut semua, bukan sebagian. Pak, apa enggak berat, Pak? Menurut semuanya itu. Nah, ada caranya, saudaraku. Ada, tidak kita, begitu kita terima Tuhan Yesus, kita harus tahu semua dan kita harus turut. Enggak. Sebab itu kita perlu belajar sehingga kita ngerti, sampai di mana kita mengerti, sampai di situ kita lakukan apa yang sudah kita mengerti. Isinya ini, ya, isinya ini. Tuhan tuh baik. Coba kita melihat Filipi 3 ayat yang ke-16. Filipi 3:16 saya bacakan dalam terjemahan lama. Dikatakan demikian, hanya barang di mana kita sampai, biarlah kita berjalan menurut itu juga. Jadi kalau kita belum sampai, ya kita gak bisa berjalan menurut itu, saudaraku. Dengan kata lain begini, ya, sebab kalau kita sudah mengerti, kita sudah sampai, ya kita harus taat. Kita harus mentaati. Tidak ada alasan. Sebab itu kalau kita dengar khotbah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan saksi dusta, jangan berzina. Itu semua diajarkan sehingga kita mengerti. Nah, perintah Tuhan kita harus melakukan, harus berpegang pada ketetapan. Kalau orang menyakitimu, jangan dibalas, ampuni. Bila perlu dia lagi lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, beri minum. Itu firman yang kita dengar setiap hari Minggu. Mungkin ada yang datang di tengah-tengah minggu, mengikuti pelajaran Alkitab. Nah,
Jadi apa yang sudah kita ngerti, sampai di mana kita sampai, di situ kita taat. Artinya kita berpegang pada hukum-hukum Tuhan. Kita menurut, ya, kita menurut. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi hukum Tuhan ini kalau kita ringkas itu 10 hukum, ya. Ada 10 hukum Tuhan yang harus diyakini, harus dikerjakan. Ya. Pak, itu berat, Pak. Itu berat, ya. Kalau kita mentaati semuanya, apa enggak berat? Nah, pertanyaan ini pertanyaan yang sering terjadi. Ikut firman Tuhan, apalagi kalau masih muda. Kalau masih muda, Pak, masa sih nggak boleh begini, lihat-lihat itu, lihat-lihat ini, apa nggak boleh, Pak? Kan berat. Masa orang muda seperti itu? Apa senangnya hidup sebagai orang muda? Nggak berat, saudara. Coba kita lihat 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, sebab inilah kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah, dasarnya kasih kita kepada Tuhan, sehingga kalau kita perhatikan, ya, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat sebab kasih. Kalau orang cinta gak berat. Contoh gini. Contoh, ya. Saya beri contoh dulu mungkin, ya. Kita wakuncar, waktu kunjungan pacar. Berapa jauh? Ya deket kok Pak, nggak jauh. Cuman 10 kilo. Wah, pulang pergi 20 kilo. Berat tak? Enggak berat. Kenapa? Cinta. Mengasihi calon istrinya atau calon suaminya. Ya. Enggak berat kok Pak. Enggak berat. Nah, begitu juga kalau kita kasih akan Tuhan, ya, kasih akan Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat karena cinta. Seperti tadi saya katakan, kalau satu orang mengunjungi calonnya jaraknya 10 kilo, wah, haleluya, pulang pergi 20 kilo, ditanya berat? Enggak, sebab cinta, haleluya, ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, saya akan lanjutkan demikian. Tadi Ibrani 18 ayat 4 sampai 5. Kalau kita ringkas 10 hukum Tuhan itu ternyata tidak berat. Beberapa ketetapan Tuhan itu harus kita kerjakan. Contoh, ibadah. Ya mau tidak mau harus ibadah. Namanya orang beriman. Kalau hari Minggu di gereja ibadah, bukan hari Minggu tempatnya di diskotik, bukan tempatnya di bar, bukan tempatnya di perjudian, bukan tempatnya di pekerjaan, tapi di gereja. Sebab itu kalau saudara perhatikan, Tuhan sangat perhatian kepada bangsa Israel supaya keluar dari Mesir. Satu tujuannya, supaya bangsa Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu penting, saudara. Ibadah itu sangat penting. Ya. Nah, jadi kita melihat melayani Tuhan sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan rela mati, berkorban bagi kita, melayani kita sampai naik di atas kayu salib. Nah, sebagai wujud kasih kita belajar melayani, belajar mengasihi. Ya, belajar mengasihi Tuhan gampang karena Tuhan nggak kelihatan. Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sesama. Nah, tapi kalau kita membenci sesama kita, berarti kita belum mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Nah, ketetapan ini harus dikerjakan karena sudah dimeteraikan. Akulah Tuhan Allahmu. Tadi dibaca dalam
Imamat 18 ayat yang keempat, ya saudaraku. Nah, di dalam Imamat 18 ayat 5, nah saudara perhatikan. Kalau kita melakukan ketetapan-ketetapan ini, kira-kira siapa yang diuntungkan? Ya, siapa yang diuntungkan? Coba kita lihat Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Nah, sampai di sini tidak dilanjutkan. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan Allah. Akulah Tuhan. Nah, coba saya berikan saudara ayat di kitab Ulangan 5 ayat 32 dan 33, ya. Jadi kalau kita melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, jangan ngomel karena itu menguntungkan kita. Ulangan 5:32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab itu jangan heran kalau ada orang Kristen ini baik selalu. Istilahnya mujur. Hoki terus saudara. Karena melakukan ketetapan-ketetapan hukum-hukum Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang penuh cinta. Orang tersebut diuntungkan lagi. Saudara, saya bacakan di dalam kitab Ulangan 10 ayat 12 dan 13, ya. Dikatakan demikian, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu. Ya. 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Mamon itu bukan tuan, tapi hamba. Terlalu sering sekarang ini kalau diberkati tanpa memegang ketetapan-ketetapan Tuhan, mamon jadi tuan, kita jadi hamba. Terbalik saudara. Jadi Tuhan memberikan aturan-aturan itu untuk kebaikan kita, supaya berkat kita langgeng. Supaya keadaan kita baik, bukan hanya setahun, bukan hanya 2 tahun, tidak. Tapi selama kita berpegang pada ketetapan-ketetapan dan peraturan Tuhan, sampai akhir hidup kita, kita tetap baik. Amin. Kita tetap diberkati. Amin saudaraku. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi di dalam imamat ini kita bisa melihat ya. Nah, sebab itu kalau Tuhan menyuruh kita berbeda, itu bukan Tuhan jahat saudara. Tidak. Tapi Tuhan sudah memberitahu, dunia membenci aku dan kamu sebagai muridku, gak heran kalau dunia juga membenci kamu. Jadi jangan kecewa, jangan kecil hati saudaraku. Ya, sebab itu kalau dunia membenci kita, hadapi dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, dengan hukum-hukum Tuhan. Caranya gimana? Apa ketetapannya? Nah, sebab itu kita perlu mengerti hukum-hukum Tuhan dengan tepat. Jadi kita tidak tewas, kita tidak kalah oleh kejahatan, saudara. Jadi kalau orang menjahati kita, jangan dibalas kejahatan. Itu bukan ketetapan Tuhan. Itu bukan hukum Tuhan. Hukum Tuhan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan kamu ditewaskan oleh kejahatan. Sebab itu dasarnya, landasannya, Tuhan mau memberkati kita, kita mesti punya ketetapan. Kita punya hukum-hukum Tuhan, itu yang membentengi kita
sehingga kita tidak tewas, tidak kalah oleh kejahatan dan kita bisa tampil beda. Loh, orang ini disakiti, kok balasannya bagus. Orang ini dibenci, kok keluarnya kasih. Orang ini dirugikan, kok masih memberkati. Karena punya ketetapan-ketetapan hukum-hukum Tuhan dikerjakan. Sehingga mereka beda cara hidupnya dengan orang dunia pada umumnya. Haleluya. Dan tidak lagi diperhambakan oleh adat istiadat kebiasaan ini. Nah, satu sikap yang indah saya akan tunjukkan pada saudara. Ya, saya coba ceritakan begini. Waktu itu di Babel, Daniel, ya, saudara tahu cerita ini. Nah, waktu itu Nebukadnezar bermimpi. Orang-orang pandai, orang-orang ahli yang ada di negeri Babel dipanggil. Aku bermimpi. Sekarang kamu ceritakan. Loh, ya para ahli ini berpikir, Pak Raja, kalau dalam bahasa sehari, Pak Raja, ceritakan mimpinya. Aku sudah berniat dalam hatiku, enggak mau ceritakan, tapi kamu artikan mimpi itu. Ini satu perintah yang konyol dari seorang raja. Kalau sekarang nih dengan kata lain semena-mena sendiri, karena dia raja. Akhirnya si raja ini jengkel, saudaraku. Dia membuat satu peraturan, seluruh orang bijaksana yang ada di negeri Babel dibunuh. Termasuk di dalamnya Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Termasuk ada di dalamnya. Waktu Daniel mendengar seperti ini, ya terkejut, saudara. Tetapi apa kata Daniel? Nah, kesukaran yang sedang dihadapi oleh Daniel itu dibagikan beban itu kepada 3 kawannya itu. Coba kita lihat Daniel 2 ayat 13. Daniel 2:13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Tapi Daniel punya teman, apa yang dikerjakan oleh Daniel? Di ayat yang ke-17 kita baca. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misrael, dan Asaria. Nama aslinya Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Teman-temannya dengan maksud ayat 18, saudara perhatikan. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ya, supaya Daniel tidak dibinasakan, tidak dilenyapkan. Jadi dia minta bantuan supaya ada doa bersama. Setelah berhasil, Daniel orang yang baik. Dia tidak ambil sendiri berkat itu, dia tidak ambil sendiri kemuliaan itu, tapi dibagikan kepada temannya. Ya, coba kita lihat Daniel 2 ayat yang ke-48 dan 49. Ya. Daniel 2 48, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Nah, saudara 49 lihat, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan di wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesakh, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Daniel kalau bahasa Jawanya itu enggak kemeruk, enggak rakus, saudaraku. Ada berkat dibagi. Ya, dibagi. Sebab sebelumnya Daniel mendapat pertolongan, doa dari ketiga temannya, tertolong, diberkati kembali. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini satu pelajaran yang indah. Kalau kita mau tampil beda, jangan sampai
setelah kita berhasil, mungkin gereja kita berhasil tambah besar, justru menyingkirkan gereja yang kecil, ya, disikut, biar gerejanya sendiri yang tumbuh. Juga dalam pelayanan, sikut kanan, sikut kiri, supaya dia yang nonjol. Nah, ini satu sikap yang tidak baik, tidak berbeda dengan orang dunia pada umumnya. Nah, apa jadinya saudaraku? Kalau kita sesama pengikut Tuhan Yesus saling sikut, saling menjatuhkan, memfitnah gereja A, gereja B, gereja C, pelayan A, pelayan B, pelayan C, dan lain sebagainya. Saudara, dengan maksud untuk menjatuhkan supaya dia sendiri yang muncul. Ini tidak baik. Tidak baik. Itu tidak berbeda. Itu dunia pada umumnya seperti itu. Kalau di dalam satu perusahaan, supaya satu orang yang nonjol, yang lain disikutin semua, saudara. Dia yang menerima berkat. Jangan sampai hidup orang beriman seperti itu. Tuhan memanggil kita supaya kita beda. Tuhan pun membuat perbedaan di Mesir. Ada orang Israel di situ, tapi Tuhan membuatkan perbedaan. Ternak di orang Mesir mati, ternak di Israel tidak mati. Selalu Tuhan membuat satu perbedaan buat umatnya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin kita pernah mendengar pendeta A, pendeta B berantem, saling fitnah, saling menjatuhkan. Kita tidak perlu warta berita. Kita tidak perlu menceritakan kejatuhan orang beriman. Tapi yang perlu kita kerjakan, kita mendoakan supaya mereka didamaikan kembali. Bisa ngerti? Ya. Lihat, tiru contoh sikap Daniel kepada teman-temannya. Haleluya. Nah, sebab apa saudaraku? Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 4 ayat 4 dan 5. Dikatakan demikian, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kamu beda, saudara. Kamu berasal dari Allah. Ya, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu yang menyesatkan dan lain sebagainya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Jadi kita melihat seharusnya kita menjadi berkat, saudara. Nah, kita bukan dari dunia, ya, bukan saudaraku. Haleluya. Sebab Roh Kudus ada dalam kehidupan kita sehingga kita mampu dan bisa mengalahkan hal-hal yang negatif, hal-hal kedagingan. Saudara, kalau sudah mau nonjol sendiri, mau menang sendiri, itu kedagingan, saudara. Kedagingan. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dan kita menang. Kalahkan itu, saudara. Jangan menyerah. Sebab roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kalau disakiti, dihina, jangan kalah. Jangan kalah, saudara. Jangan kalah. Ya, kalau kita dirugikan, difitnah, jangan kita bertindak sesuai dengan kemauan daging kita. Tidak. Tapi belajar bertindak sesuai dengan ketetapan hukum Tuhan yang kita harus pegang. Jangan membalas. Sebab apa? Tuhan memberikan ciri-cirinya seperti ini. Anak Allah seperti ini, anak setan seperti ini. Coba kita melihat 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Setiap orang yang lahir dari Allah, nah perhatikan, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ada benih
Benih itu firman Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Benih itu ada dalam kehidupan kita. Benih itu mengingatkan, ya. Roh Kudus mengingat, loh itu hati-hati, hati-hati. Seperti tadi kita akhirnya memegang, enggak, saya tidak mau lagi melakukan perbuatan-perbuatan ini karena ada benih ilahi di dalam kehidupan kita. 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Haleluya. Nah, kita sudah membaca 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10, kita bisa melihat. Kalau kita sampai tidak bisa mengasihi saudara kita karena kita pernah disakiti, karena kita pernah difitnah, karena kita pernah dirugikan, itu bukan ciri anak Allah. Kalau kita membalas, kita tidak ada bedanya. Sebab itu Imamat 18 tadi dikatakan kita harus berpegang. Akulah Tuhan Allahmu. Dan Musa harus memberitahu kepada bangsa Israel, hukum-hukum Tuhan ini kamu harus berpegang menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Untung saudaraku, untung ya. Firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita, kalau dunia membenci, kalau dunia menganiaya kita, tidak mau mendengarkan kita, jangan kecewa. Jangan panas hati, saudaraku. Jangan panas hati. Ya. Bahasa dunia itu selalu berbicara fakta. Ya. Selalu bicara realita yang ada. Saya beri contoh begini. Hari-hari ini kita lihat, waduh, susah ya cari kerjaan. Ya itu faktanya. Susah ya cari duit, ya itu faktanya. Sebab banyak perusahaan, para bos-bos gulung tikar, usahanya tutup, susah cari duit, mal-mal pada sepi dan lain sebagainya. Itu bahasa dia. Sebab sulit memang. Tapi kita ada di tengah bangsa angkatan yang jahat, yang bengkok ini. Kita harus beda. Kita harus beda. Tadi kan sudah dibaca Filipi 2:15. Kita harus beda. Bedanya apa? Cara kita bicara. Cara kita menanggapi situasi ini, saudaraku. Sebagai orang beriman, kita harus melihat fakta. Harus. Tapi kita bicara bukan bicara fakta saja, tapi bicara apa janji-janji Tuhan yang sudah menjadi ketetapan. Roma 10:8, dekat mulutmu ada perkataan iman. Nah, di saat kita berkata-kata iman, Bilangan 14 ayat 28 dikatakan Tuhan akan menjadikan apa yang kamu ucapkan. Itu luar biasa. Ya. Faktanya susah, faktanya sulit, pekerjaan sulit, dan lain sebagainya. Itu fakta, arus di dalam dunia. Tapi kita punya ketetapan. Dan Tuhan berikan itu di mulut kita. Dekat mulutmu ada perkataan iman. Kita katakan, dak, bersama Tuhan, pasti Tuhan berkati. Burung di udara tidak ada satupun mati kelaparan. Ya. Tidak ada satupun hamba-hamba Tuhan mati kelaparan. Elia pun sulit tapi tidak mati kelaparan. Terus kita ucapkan, nah Tuhan mengatakan itu yang aku jadikan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya coba beri contoh di dalam Markus 7 ayat yang ke-28, Markus 7 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30 ya. Waktu itu ada satu orang perempuan Kanani, saudaraku, dikatakan waktu itu anaknya sedang sakit. Tapi jawaban Tuhan kepada perempuan ini, tidak patut roti dari meja anak diberikan kepada anjing. Sepertinya kata-kata Tuhan itu sangat menusuk. Tapi sebetulnya tidak. Tuhan ingin membersihkan tujuan daripada perempuan ini sehingga dia memiliki iman yang murni. Dan perempuan benar Tuhan. Tapi anjing itu juga bisa terima remah-remah. Akhirnya di dalam Matius 15 juga dikatakan besar imanmu.
Haleluya. Nah, mari kita perkatakan iman. Nah, kita orang beriman yang beda dengan dunia ini. Filipi 4:13. Filipi 4:13 karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, termasuk kesukaran ekonomi, termasuk kesukaran mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Di dalam Dia bisa. Mazmur 60:14. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dan dengan yakin kita berkata, Tuhan pasti jadikan indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Kesimpulannya, 1, ya, sebagai orang beriman, kita harus berani beda dengan orang dunia. Artinya kalau arus dosa, arus orang dunia menuju ke kiri, kita harus berani menuju ke kanan. Kok aneh sendiri? Ya, kita tidak ikut-ikutan orang banyak di dalam berbuat dosa, di dalam berbuat salah. Seperti Keluaran 23 ayat yang kedua. Tidak ikut-ikutan, saudara. Berani beda. Apa nggak dikatakan orang ini ekstrim? Seluruh orang begitu. Kalau saya ambil contoh begini. Di dalam satu ruangan ada 40 murid. 39 murid itu nyontek semuanya. Tinggal satu. Kalau orang ini beda, ya enggak, saya tidak mau nyontek. Saya orang beriman. Aneh kesannya. Ya, aneh. Tapi justru Tuhan bekerja, justru Tuhan memberkati orang yang aneh ini dalam tanda petik karena dia memegang ketetapan hukum Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Dua. Orang beriman harus punya sikap saling menopang. Bukan menyikut, saudara. Saling menopang satu dengan yang lainnya. Jangan saling menjatuhkan. Hentikan itu, saudara. Hentikan. Mungkin kita punya saingan dagang. Kita jangan memikirkan untuk menyikut lawan dagang kita. Jangan, saudara. Enggak. Tuhan yang memberkati kita. Kalau pintu itu dibuka buat kita, tidak ada satu tangan pun bisa menutup pintu itu. Kalau Tuhan memberkati kita, berkat itu pasti sampai ke kita. Enggak perlu sikut lawan bisnis kita. Enggak perlu menjatuhkan lawan bisnis kita. Yang penting kita pegang ketetapan hukum Tuhan. Berarti kita sukses. Amin. Berarti kita sukses. Haleluya. Yang ketiga, percayalah bahwa kita dipilih Tuhan dari dunia ini untuk tampil beda. Sebab kita adalah garam dan terang dunia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Biar kita beda. Pegang Imamat 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Tuhan memerintahkan kepada Musa, akulah Tuhan Allahmu. Pegang saudaraku. Pegang ketetapan. Karena itu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga. Oh terima kasih Tuhan. Hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami harus beda. Sebab kami memiliki ketetapan-ketetapan Tuhan. Hukum-hukum Tuhan yang berbeda dari dunia ini. Sebab itu biar kami semua yang mendengar saat ini boleh menjadi garam, boleh menjadi terang, sehingga kami tidak ikut arus dalam dunia yang jahat ini. Di tengah-tengah bangsa yang jahat, di tengah-tengah bangsa yang bengkok dan terbalik ini, kami tetap memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak di dalam surga, berkati kami semua. Di tengah-tengah masa yang sulit, kami percaya, kami keluar sebagai pemenang. Kami diberkati bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, bukan karena kebisaan kami, tapi karena Tuhan berbelas kasihan kepada kami, karena kami memegang ketetapan-ketetapan Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa, berkatilah keluarga umat-Mu. Berkatilah rumah tangganya. Berkati suami istri.
berkati anak-anak, berkati masa mudanya Tuhan, berkati pekerjaannya, Tuhan yang menjadikan berhasil, berkati keuangannya, berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pelayanannya Tuhan, berkati. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya, kami sangat percaya, kami pada akhirnya tampil beda. Terima kasih Tuhan. Dan ini semua termeterai dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kita sampai terakhir. Kami tetap tampil beda. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.